Kali ini saya akan sama sahabat saya waktu di Jogja sama-sama menyelesaikan studi S2 di MAP UGM. Beliau ini namanya Muhammad Fadlan. Kami eh, masuk di MAP UGM sama-sama juga di tahun 2021 dan kelar juga bersamaan di bulan 7 tahun 2023 kemarin. Apa Biar kabar, nggak basi, saudaraku? biar nggak, ya, sehat-sehat bang. Hei, Bang, abangku ini gimana kabarnya ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Aktivitas lancar? Aktivitas lancar. Gimana kalau saudara di Alhamdulillah. Jogja? Alhamdulillah lancar juga nih aktivitas di Jogja. Ya, sambil sambil nyari yang bisa jadi pemasukan lah ya bang ya. Siap, woi mantap lah. Terus Oke, jaga saudara, badan. Ya, siap-siap. Gimana bang? eh, ini nggak usah panjang lebar lah. Ini, jadi ini Waduh. salah satu karya dari Bro Alan ini berdamai dengan rasa ingin memiliki. Ya, Miliki itu. Bro, coba tolong di sharing ke teman-teman yang nonton, bagaimana sampai Siap. tercipta buku ini, karya ini Oke. bagaimana sampai tercipta, kapan dan apa yang mendasarinya. Silakan, Bro. Aduh berat ini. Oke bang. Ah, sebenarnya buku itu memang berangkat dari Hmm. kegelisahan, Bang. Buku itu berangkat dari rasa kegelisahan saya sendiri ketika memang eh, sedang berada di penghujung hubungan. Jadi ketika sedang di penghujung hubungan, ya saya rasa hubungan itu nggak bisa untuk dilanjutkan lagi. eh di situ saya merasa bahwa tidak ada lagi tempat saya bercerita atau tidak ada lagi tempat yang bisa saya menuangkan cerita itu bercerita ke misalkan cerita ke teman ya bang ya cerita ke teman karena kan kita Hmm. tahu teman-teman semuanya punya permasalahan gitu bang. Teman-teman punya permasalahan, nah saya nggak mau jadi beban lagi atau menambah masalah dari teman-teman saya, makanya coba saya tuangkan melalui kertas lah gitu yang pada akhirnya bisa saya konsumsi pribadi yang jadi abadi itu rasanya bang, ketika itu dituangkan itu bisa jadi abadi bang karena kita koleksi tuh. Siap, siap, siap. Nah, Oh, oke. jadi ya jadi begitulah. Ini dibuat tahun berapa, Lan? 2020 ya? Itu buat publishnya tahun 2020, saya bikin itu 2019, 2019 akhir. Oh, oke. Berarti mulai nulisnya sejak tahun 2019. Atau Jadi dari, pada saat ada pertama kali kenal dengan sosok yang nama Jarak ya di dalam buku jarak jarak. sudah Ya kalau mulai nama tokonya jarak. tulisan atau nanti dirangkai pas tahun 2019 semua dimulai. Sudah saya cicil sebelumnya bang. Habis itu baru saya kumpulkan berbentuk naskah itu memang di akhir tahun 2019 itu. Jadi awalnya nulis-nulis, awalnya tuh kayak gini bang. Awalnya tuh nulis di website-website dulu, nulis di website online. Habis itu banyak tuh review di website online, kok nggak dibukuin kayak gitu. Jadi ya dari dukungan teman-teman viewer pembaca di website juga pada waktu itu cobalah memberanikan diri untuk membukukan dari tulisan saya tadi kayak gitu bang. Oh, Jadi 2020 saya coba bukukan lah itu dan akhirnya lahir ke dunia gitu. oh, awalnya di website online ini ditulis. Awalnya di website online saya Blog publish. atau yang seperti apa itu modelnya, Lan? Namanya Wattpad bang. Pada Wattpad waktu ya. itu pada waktu itu namanya Wattpad. Jadi di situ kumpulan-kumpulan tulisan-tulisan orang-orang lah yang bisa dibaca untuk kalangan luas gitu. Oke. Terus ngobrol sama teman, Oh, disarankan untuk dipublish begitu. betul. Jadi itu juga habis itu di Wattpad itu kan bisa komen tuh bang, bisa komen. Hmm. Jadi bagi setiap pembaca bisa meninggalkan komentar. Nah kebetulan di situ reviewnya banyak yang dukung juga kalau tulisan itu dibukuin aja gitu.
Oh iya iya. Karena kan sensasinya juga beda tuh Bang, kalau lihat ngebaca secara online, ngebaca online dengan ngebaca yang wujudnya fisiknya ada, itu kan feel-nya juga beda Bang. Benar. Ya, begitu. Saya juga sebenarnya bukan bukan orang seorang pembaca yang begitu punya minat untuk baca novel, kisah, Mhm, Marem gitu. mhm. Saya koleksi buku saya tentang eh, tokoh nasional, tokoh Ya, ya, ya. dari yang kayak begitulah. Ya, Model-model betul, betul, kan betul. berualan tau lah. Nah, tapi Betul, karena ini adalah hadiah dari sahabat, betul, betul. waktu saya mau pulang dari Jogja ke Kendari, ya, terus sahabat dekat saya, makanya saya baca. Wah, merinding ini. Atau Aduh, soalnya, makasih soalnya banget gini, Bang. mungkin kalau orang yang tidak kenal dengan Hmm. penulisnya, ya, mungkin Hmm. mungkin antara dia punya feel wah keren atau mungkin dia biasa saja. Ada dua Betul, kemungkinan. betul. Tapi karena yang membaca ini saya dan yang menulis ini sahabat saya, jadi kita punya bayangan itu langsung terngiang-ngiang di Ya, apa ya, otak kita kan. benar-benar Bang. Makanya wah, saya bilang ini Bro Alan ini punya bakat ini saya bilang. Sampai akhir keren. Em, Sejak SMA ya ininya ya Hmm, hmm. Ya, kisahnya hubungannya iya, hubungannya itu dari 2013 Bang. 2013. Oh, Ya, hubungannya dari 2013 sampai 2000 ya 2019 awal. 6 tahun ya. Ya, kurang lebih lah. Sorry, dimulai SMP ya? SMA berarti sorry sorry 2014 14 2014 ya. Oh ya, ya. SMA Bang. Kita kan SMA 2016 ya, masuk 2013, tamat 2016. 2016 ya. Ya 2014 berarti saya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, jarak ini, sosok jarak Kelas dalam satu ini kelas, oh beda Kelas setahun. 1 SMA. Ya, beda 1 tahun. Tapi kelahiran 2000 dia. Asli Manokwari, Manado. Saudara, kelas 2. Saya kelas 2 ya. Oh, Jadi kakak jarak satu kelas. tahun. Betul, betul. Betulan yang ini yang dulu kan zaman-zaman kita SMA itu kan MOS ya namanya, MOS ya Bang ya. Dari situ awalnya, Iya, masa orientasi siswa kebetulan saya panitia Bang gitu. Jadi udah kelihatan lah kayak wah ini kayaknya langsung potensi nih. kena nih. Iya, betul, betul. Ya begitulah Bang anak muda ya kan. Siap, siap. Terus itu saya baca berakhir pada saat kisah ini berakhir waktu mau lanjut studi ya. Berualan mau ke Jogja, Saya mau ke berarti yang Jogja, dia jarak ini masih SMA berarti ya? dia masih SMA kelas 3 waktu itu. Karena ya resiko dari hubungan jarak jauh sih ya Bang ya kalau menurut saya itu apalagi sekarang-sekarang tuh lagi marak gitu. Kalau Hmm. untuk hubungan-hubungan jarak jauh itu kan Ya, lagi musim lah sekarang ya kayak gitu. Nah, jadi harapan saya itu untuk teman-teman yang generasi sekarang tuh ketika memang hubungan itu nggak bisa dilanjutkan, eh, jangan dilampiaskan ke hal-hal yang negatif, Bang. Soalnya memang terkait dengan isu kesehatan mental juga ya, Bang. Sekarang kan lagi marak juga tuh ada yang bunuh diri dan lain-lain. Nah, jadi harapan saya itu coba teman-teman yang lagi di posisi itu coba dilampiaskan entah bikin lagu kah, aransemen lagu kah, habis itu entah memang kisahnya dimasukin ke lirik-lirik lagu begitu kan jadi sebuah lagu itu kan lebih positif kayak gitu. Jadi harapan saya untuk teman-teman ya jangan sampai ke hal-hal yang negatif lah sip. kalau bisa. Memang ini brother satu luar biasa. Jadi selain isinya, kontennya, saya juga eh, kesan saya dengan buku ini berdamai dengan rasa ingin memiliki ini. Kalau kita ditimpa mungkin dengan sebuah ketidakberuntungan, Betul. kadang-kala kan mungkin kita Ya, semua orang mungkin pernah mengalami lah. betul. Sebisa mungkin kita melihat itu sebagai sebuah hal yang positif. Artinya, Ya, apakah kita
hanya menyikapi dengan hal yang tidak menggiring kita ke arah yang negatif, atau kita keluarkan sebuah karya dari Betul ketidakberuntungan. bang, Nah, betul inilah betul. dihasil Ya, dari poinnya, point of view-nya ini nih. iya betul bang. Sebenarnya itu juga yang mau saya sematkan tuh untuk pembaca-pembaca kayak gitu. Karena memang di penghujung cerita itu kan berakhir dengan tidak baik ya. Jadi harapan saya itu viewernya nangkap, oh dari keterpurukannya si penulis misalkan dia bisa menghasilkan sebuah karya ya. Harapannya teman-teman yang lain juga begitu. Kan banyak udah platform-platform online sekarang yang mewadahi karya-karya ya bang ya. Nah itu bisa dimanfaatkan gitu. Yang Wis, tahu olahraga kah, habis itu entah bikin kopi kah, gitu benar kan. banget. Dan ternyata saya juga dapat kabar dari sini, waktu S1 Bro Alan ini ya sempat juga punya banyak bisnis ya ternyata ya. Bukan hanya Aduh, kuliah ya. enggak, bukan inilah, bukan banyak lah bang, Bisnis satu kecil-kecilan dua lah lah, ya. kecilan lah, ya receh lah bang. Karena memang nggak bisa dipungkirin juga harus ada pemasukan tambahan lah ya bang ya. Jadi dulu sempat jualan kopi kecil-kecilan sih bang di alun-alun Kidul pada waktu itu. Ya, coba bikin brand sendiri, coba kita jual sendiri, kita produksi sendiri, kita pasarkan sendiri. Nah, ya selingan lah, selingan kuliah gitu bang. Hmm. Terus Tuh. kopi itu katanya sampai di luar daerah ya, bukan hanya di Jogja ya berarti ya. Iya, Wah, waktu itu itu nggak bisa dihindari itu. alhamdulillah waktu itu memang eh, yang awalnya di Jogja, habis itu kita kan sebagai owner pada waktu itu ada 3 orang bang, sebagai Hmm. owner ada 3 orang, jadi sama-sama dari daerah Jambi. Nah jadi cobalah kita ekspansi ke daerah Jambi, kita cari ada nggak yang bisa mengelola dari Jambi, karena kita kan posisi di Jogja, coba cari di Jambi ada yang bisa ngehandle nggak gitu, ternyata ada, ya udah di Jambi juga buka gitu bang. Oh, itu Lan, awalnya siapa yang inisiasi, apakah ide sendiri atau memang hasil diskusi dari tongkrongan atau seperti apa Lan? Hmm, dari tongkrongan, sebenarnya dari tongkrongan itu dari warkop juga bang, jadi kumpul-kumpul di warkop kayak gitu kan, ya bahas-bahas basa-basi lah, cuman ujung-ujungnya ada yang nyeletuk kayak gitu, ayo kita bikin bisnis yuk kayak gitu ya, berawal dari yang kayak gitulah itu. Terus dieksekusi ya? Itu. Terus dieksekusi, alhamdulillah dieksekusi, cuman berakhir nggak baik juga karena kan ya kita tahu punya usaha dengan 3 orang yang mengepalai, kan 3 kepala digabung jadi satu itu susah bang. Sempat berjalan berapa lama usahanya tuh Lan? Itu kurang lebih sekitar dua 2 tahun, 2 tahun dua ya? tahunan ya, dari 2017 sampai 2018 akhir Kamu sakit. ya. Tapi lumayan lah ya, bisa membantu pada saat menyelesaikan studi, ada pemasukan lain begitu dari hasil bisnisnya ya. Benar 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 Bang. Ya lumayan lah, untuk Keren. ngopi-ngopi lumayan lah bang, untuk beli motor belum bisa sih bang. Jadi kalau untuk ini apa, angkringan bisa lah ya. Angkringan bisa lah bang. Oh, Warmindo Mas siapa ya namanya? Ya Bukan, bang, bentar, bentar. Siapa ya? Warmindo siapa namanya? Yang dibikin lupa yang saya. mana? Itu Oh, di babe nah, babe ampun, dia dia baca betul abangku ini. siapa Aduh, namanya orang babe, itu? namanya babe Ya, ya. Warmindo. Yang sering menegur kan? Ya yang sering ngasih saya Kalau saran lah pada waktu itu. saudara ke Ya kasih saya masukan lah gitu. Ya tetap butuh inilah bang, tetap butuh ada yang mengingatkan kayak gitu kan. Oke. Thank you lah, Lan, ini bukunya Siap waktu siap siap kali abangku. dikasih. Jadi saya juga banyak belajar. eh, Awalnya kan setelah balik dari Jogja, saya banyak eh, ya buka-buka lembaran lama lah, catatan Hmm, lama, hmm. buku Ya yang ada yang belum saya baca waktu saya ke Jogja ya.
Terus Hmm. buku baru saya coba baca, kemudian saya nulis di vlog, nulis. Tapi bukan bukan ini sih, bukan tentang kisah asmara. Hmm. Yang ini apa? Yang saya pelajari lah dari buku-buku itu. Betul, Banyak betul. isu sosial, isu sosial di vlog. Nanti saya coba kirim ke Bro Alan tuh. Siap. Boleh, 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 Bang. Nah, termasuk gini, termasuk tugas-tugas kita waktu kuliah kemarin. Kuliahan. Ya, Oh, saya lihat bahan-bahan ini, wah kan kayaknya sayang kalau hanya disimpan di memori laptop ini. Saya betul, betul. coba rombak lah, saya coba apa edit, gimana caranya supaya ini walaupun tidak menghasilkan apa-apa secara finansial, tapi Ya, kita ini bisa bermanfaat ketika dibaca oleh yang membaca. pembaca. Betul. Ya. Betul, Bang. Makanya saya tulis itu di Kompasiana, Kompasiana. Oh, di pembacaannya. Wah, boleh, Bang. Dikirim itu. Nanti saya kirim kelar kita Siap, siap, ngobrol. siap. Siap, siap, siap. Banyak yang ini kemarin apa yang impresi juga teman-teman. Hmm. Itu tentang apa itu, Bang? Ya, ada tentang buku kepemimpinan. Saya baca, kebetulan saya baca, suka baca kayak Salahuddin Al-Ayyubi yang kayak gitu. Terus dari buku-buku itu saya petik ini apa yang bisa dipelajari dari kepemimpinan dia ini. Hmm. Misal kita ada ketika kita jadi seorang pemimpin tidak boleh serakah. Betul, Kisahnya betul. apa? Ini dijelaskan kisah-kisah orang berbuah kemalangan ketika dia mengingkari janjinya begitu. Ya kayak Ya, gitulah. ya. Kemudian yang Smart City juga ada berbekal pengalaman kemarin waktu kuliah kan sempat Ya, jadi ya. dosen dan ada tugas-tugas yang relate dengan Smart City. Ya, saya coba elaborasi menjadi tulisan. Nah, itu Abang, abang saya ini memang tidak diragukan lagi penulisannya, teman-teman. dan itu semakin meningkat ini saya semangat saya Hmm. setelah baca ini lagi. Bro Waduh. ini. Jadi Ini ya, eh, apa ya? Mengubah sesuatu yang negatif ke hal positif karya. betul. Ya, Satu, yang kedua setiap ide itu dieksekusi. Contohnya, betul. misal ada bisnis katanya yang Ya, digarap di masa eksekusi. kan, itu Betul. makanya saya tanya tadi, ini dari tongkrongan atau dari mana? Kalau dari perenungan sendiri, oke juga, tetap tapi dari tongkrongan loh, ini produktif sekali ini kalau Ya, tongkrong terus itu. dieksekusi dan Ya, ya, ya. diceritakan di dalam bukunya. Betul, Keren lah, betul. tinggi Siap tinggi lah. kita di Ini siap-siap Bang Ilham. Betul, saya juga sedang betul itu. Udah dibaca sampai habis itu. Aduh. Yanda Sampai baca ini sampai Bang. habis nggak dia? Si Yanda baca nggak nih sampai habis? Yanda nggak tahu ini baca sampai habis apa enggak dia. Dia pernah baca enggak? Saya lupa. Nanti kita konfir ke dia. Iya, siap-siap. Oh, ini Bang. Saya mau bilang juga. Kalau mau nulis itu ya, entah terlepas novel, fiksi ataupun akademik begitu. Saya pernah dikasih tahu sama mentor saya waktu sekolah kepenulisan itu. Jadi saya ikut sekolah penulisan juga bang waktu itu bang. Memang fokusnya di novel kan. Tapi dia bilang itu eh, jangan khawatir tulisan kamu jelek atau bagus itu masalah nanti. Yang Hmm, penting ditulis dulu dan yakin tulisan itu bakal nemu pembacanya sendiri bang. Jadi jangan takut tulisan kita nggak ada yang baca karena tulisan itu bakal nemu pembacanya sendiri bang. Itu bang yang saya garis bawahi bang. jangan takut tulisan kita nggak dibaca. Ya, jangan takut tulisan kita dinilai jelek sama orang dan nggak dibaca orang. Itu tulisan itu bakal nemu pembacanya sendiri karena setiap tulisan itu ada pasarnya masing-masing, Bang. Jadi yakin tetap itu pasti bakal dibaca orang. Ya, ya, ya. Sip, thank you, bro. Ini masukan lagi dari saudara. Ya, Bangku. Vitamin lah untuk kita kita ini. Aduh. Di buku ini, apa yang kira-kira saudara bisa bagikan intisari lah ya Hmm. dari kisah saudara bersama yang pernah ada dulu
Ya, 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 ya. Yang pernah Kira-kira ada ya. bisa, bisa menginspirasi, bisa memberikan pelajaran ke teman-teman yang nonton video kita nanti. Silakan. Hmm, siap. Gini ya Bang ya. Kalau menurut saya itu yang namanya hubungan tuh dua mata pisau Bang. Jadi satu mata pisau yang lainnya itu bisa positif, satu mata pisau lainnya bisa negatif. Mhm. Positif di sini maksud saya itu kalau di pengalaman saya Bang. Enggak. Kalau di pengalaman saya itu negatifnya itu ketika memang ini peringatan juga mungkin untuk teman-teman yang nonton. Hmm, hubungan itu ya jangan berekspektasi tinggi lah bang, jangan berekspektasi tinggi dan jangan menggantungkan diri kita sendiri ke pasangan kita. Itu ternyata setelah saya alamin nggak boleh bang, jadi kita nggak boleh menggantungkan diri kita ke pasangan, kita nggak boleh ketergantungan ke pasangan karena ketika sudah kita gantungkan seluruh pengharapan ini ke pasangan dan ketika itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu bisa nganggu aktivitas bang. Itu wah kacau bang, aktivitas bisa nggak jadi mood kita jadi hilang, habis itu aktivitas yang seharusnya dilakukan jadi nggak dilakukan, jadi terbengkalai gitu. Itu mempengaruhi kinerja bang. Iya, iya. Gitu. Jadi itu pesan untuk teman-teman lah negatifnya. Cuman kalau untuk positifnya juga ada. Mhm. Ya misalkan ketemu memang dengan pasangan yang sifatnya sangat suportif ya bang ya. Itu malah bisa lebih menyemangati lah. Maksudnya tuh ketika punya visi yang sama dengan pasangan ya pasti bisa jadi rekan tuh. Bukan jadi pasangan lagi tapi jadi rekan sekaligus jadi rekan. Gitu juga bisa berproses bareng-bareng kan. Jadi goalsnya kita sama nih gitu Ya. sama pasangan kita kan enak. Nah mungkin kejadian di saya kemarin goalsnya belum sama bang. Gitu. Hmm. Oh, luar biasa. Jadi eh itu saudara bisa ambil pelajaran seperti itu, bisa merenung lah. Oh, oh, ini Mm-mm. ternyata yang harus saya petik dari kisah saya itu pada saat kapan? Apakah jelang menghadapi penyelesaian studi S1 atau pas masuk S2 atau baru baru didapat ini poin ini? Poinnya itu memang di pertengahan tahun 2022 bang. Dua-dua. Oh, berarti Ah, kita ah. sudah masuk ya? Sudah Sudah. ketemu kita. Betul, kita sudah ketemu Bang. Kita udah Oke. udah Cuman temenan ngobrol, tuh. cuman ngobrol sampai Kita udah subuh kadang. betul, kita udah ngobrol sampai subuh tuh Bang. Jadi pada tahun 2022 baru dapat intisarinya. Pelajaran lah, pelajaran dari yang lalu kan. Iya. Itu. Memang tidak mudah ya. Nanti kadang memang kita itu bisa bijaksana melihat sesuatu ketika kita sudah sepenuhnya berhasil melalui apa yang terjadi itu. Kira-kira Ya begitu. benar, benar setuju Bang. Sepakat. Sip, Ya begitu. thank you, Lan, Siap, dari Abu. kalau kisah dari bukunya. Siap, siap, siap. Itu tolong dijaga ya Bang ya, bukunya ya Bang ya. Itu waduh, itu berdarah itu Bang, bikinnya Bang. Sempat saya ragu mau buka bungkusannya, kan saya baru buka kemarin. Sumpah. Iya, iya. Iya. Bang, Tapi saya kenapa ragu? saya ragu ini kan kenang-kenangan ya Ah, ya, dari betul, betul. sahabat, Siap, siap. akan saya simpan terus sama selama ada Mhm. rak-rak buku saya. Ya, ya. Tapi saya penasaran dengan isinya ya, pasti saya buka lah. Iyalah, kan kan dikasih kan untuk harapannya Dibaca. untuk dibahas, Bang. Betul. Nomor dua baru itu ya. Poin Iya, poin lain baru oh untuk kenang-kenangan. betul. Itu poin-poin kedua, Bang. Poin pertamanya untuk dibaca, Bang. Sip. Bang, siap. Oke, thank you Lan. Ya, ya, abangku. Sama-sama.